Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibnu Habib dari Matematika Angkatan 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban saya atas soal dari ujian akhir semester 4 mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, yang penasaran? Tonton terus. Lanjut. Untuk nomor 1, kita disuruh untuk mencari shortest path dari graf berikut. Di sini saya menggunakan algoritma Dijkstra, yaitu algoritma mencari shortest path dengan membandingkan antara jarak antar dua node yang paling kecil. Nah, di sini mulai dari node A ke A itu 0, A ke B 7, A ke C 6, A ke D 4. Nah, di sini kenapa ada indeks A-nya? Karena 7 ini berasal dari node A. 6 dan 4 juga begitu. Nah, kenapa di sini tak hingga? Karena dari A ke E dan N tidak bisa menyangkau langsung. Nah, selanjutnya dari sini mana yang paling kecil? Kita pilih paling kecil, yaitu 4. Atau ada di node D. D bisa ke E dan ke F. 4 tambah dari D ke E, 4 tambah 9, 13. D ke F, 4 tambah 10, 14. Nah, di sini karena B dan C nggak bisa dijangkau langsung dari D, maka kita turunkan. Jadi kita pilih yang paling kecil, yaitu 6A. 6A ada di node C, C bisa ke E dan F. 6 tambah 2, 8, 6 tambah 5, 11. Kita turunkan lagi di sini, kita pilih yang paling kecil, yaitu 7A. 7A itu ada di node B, B bisa ke E dan ke F. Nah, di sini B ke E itu 7 tambah 3 kan 10. Nah, karena 10 lebih besar dari 8, maka kita pilih yang paling kecil, yaitu 8 saja, kita turunkan. Begitu juga yang F, karena 7 tambah 5 kan 12. Nah, di sini kita pilih yang paling kecil, yaitu 11. Nah, di sini kita tak hingga lagi karena si B nggak bisa menjangkau langsung ke G sampai N. Dan kita pilih yang paling kecil nih, yaitu 8. Dapat. Selanjutnya, dari 8 itu ada di node E. E bisa ke G, H, I, J. E ke G, 8 tambah 1, 9. F, E ke H jumlahnya dapat 16. Lalu E ke I, 8 tambah 3, 11. Dan terakhir E ke J, 8 tambah 6, 14. Nah, di sini kita pilih lagi yang paling kecil, itu 9. 9 ada di node G. G bisa ke KLM. Dari G ke K, 9 tambah 6, 12. G ke L, 9 tambah 7, 16. G ke M, 9 tambah 8, 17. Nah, ini tak hingga karena alasan yang tadi. Nah, selanjutnya karena HIJ nggak bisa dijangkau langsung dari G, maka itu turunkan. Nah, kita pilih yang paling kecil. Itu di sini saya pilih yang 11 yang kiri, yaitu 11C, yaitu ada di node F. F bisa ke G, H, I, J. Nah, F ke G karena dia udah ada merahnya, nggak usah diturunkan lagi. G ke H, lanjut ke F ke H. F ke H itu 11 tambah 3, 14. 11 F ke I, 11 tambah 2 itu 13. Karena 13 yang lebih besar, maka kita turunkan yang lebih kecil, 11. Terus F ke J, 11 tambah 1, 12. Kita tuliskan lebih kecil. Selanjutnya ke KLM ini kita turunkan. Nah, dari sini kita pilih lagi yang paling kecil, yaitu 11 yang ini. 11 itu ada di node I. I bisa ke KLM. I ke KLM. I ke K, 11 tambah 5, 16. Nah, karena lebih besar maka kita pilih 15. 11 tambah 6 ke L, 11 tambah 6 itu 17. Karena lebih besar kita pilih yang ini. 11 tambah 9, 20. Jadi kita pilih yang ini karena lebih besar tadi. Nah, kita di sini kita pilih lagi mana yang paling kecil, yaitu 12. 12 itu di node J. J bisa ke KLM. J tambah 4. 12 tambah 4, 16. Karena lebih besar kita pilih 15. Nah, selanjutnya ini karena lebih besar kita pilih lagi yang di atasnya, jadi 15. Selanjutnya kita pilih ini, kita turunkan 14, diperoleh yang paling kecil, yaitu di H. Nah, di bagian H ini, di sini saya menemukan dua kasus di mana pada saat menjumlahkan dari H ke L, H ke L itu 14 tambah 2 ke 16. Nah, ini sama dengan atasnya, jadi sehingga di sini dibagi dua kasus. Pertama untuk H, di sini diperoleh nilai akhirnya yaitu
dari not N ke L. Nah, di sini kita bacain dari belakang, dari N ke L, lalu dari L bisa ke H, dari H bisa ke F, dari F bisa ke C, dari C ke A. Nah, diperoleh jumlah dari dari pad ini yaitu 21. Nah, untuk kasus yang kedua, di sini saya hanya menurunkan nilai yang di atasnya yaitu 16G. G berasal dari not L. Nah, di sini jadi sehingga di sini terdapat dua jalur yang jumlah total not itu sama yaitu 21. Nah, jadi diperoleh dua jawaban yaitu ACFHLN dan ACEGLN dengan jumlah jalurnya itu adalah 21. Untuk nomor 2, di sini kita disuruh untuk membuat kode bilangan prima kalau inputannya adalah suatu bilangan dan bilangan itu dapat dipotong dari kiri sampai digit terakhir dan dia masih bilangan prima, merupakan bilangan prima, maka dia return left. Yang kedua kriterianya, kalau bilangan bulat itu dapat dipotong dari kanan dan sampai digit terakhir dia masih merupakan bilangan prima, maka dia return right. Kalau bisa kiri dipotong kiri dan potong kanan masih bilangan prima, maka kita return ke box atau keduanya. Nah, kalau dia bukan bilangan prima, kita kembalikan dia false. Berikut dapat dibaca soal lengkapnya. Dan catatannya di sini kita harus menggunakan prinsip stack atau LIFO, last in first out. Nah, untuk kodenya di sini saya pertama membuat fungsi untuk mengecek itu prima atau bukan dengan inputannya itu bilangan bulat. Nah, di sini saya inisiasi kalau si primanya itu true. Nah, kalau dia input nomnya itu merupakan 1, maka dia bukan bilangan prima. Nah, bagaimana dengan yang lebih dari 1? Nah, di sini saya menggunakan konsep bilangan prima, yaitu jika bilangan prima merupakan bilangan yang dapat dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Artinya faktornya hanya dirinya sendiri dan 1. Nah, di sini kalau dia terdapat faktor selain dirinya dan 1, maka dia bukan prima. Ya, artinya kalau dia dibagi oleh angka lain hasilnya modulonya tidak sama dengan 0, modulonya sama dengan 0, berarti artinya dia punya faktor selain dirinya dan 1, maka dia bukan prima. Maka di sini saya mengubah primanya menjadi false dan dia akan keluar dari loop, maka dia break. Nah, selanjutnya jika primanya false, maka return false. Kalau primanya true, maka dia return true. Nah, else di sini untuk angka yang kurang dari 1, maka dia akan return false. Nah, selanjutnya untuk mengecek angka dari kanan, di sini saya membuat fungsi namanya cek kanan. Pertama saya mengubah si inputnya dari bilangan bulatnya ke list yang di sini isinya itu string dari bilangan primanya. Nah, jadi saya melakukan looping dari si loop stack R ini. Nah, print di sini untuk melihat proses penghapusan dari digit paling kanan. Lalu di sini saya mengembalikan listnya menjadi string, menjadi integer kembali, jadi angka yang semula agar dia dapat dicek bilangan dia prima atau bukan. Nah, selanjutnya print ini sama hanya untuk melihat num yang sekarang yang lagi dicek yaitu prima atau bukan. Nah, di sini jadi setiap dipotong dari kanan 1 digit dia akan selalu dicek yaitu prima atau bukan. Nah, kalau misal dia itu bukan prima, maka return false. Dia akan keluar dari looping dan akan return false. Nah, kalau dia masih prima, dia merupakan bilangan prima, maka maka dia sini akan nge-pop atau menghapus bilangan digit paling kanan, sehingga sampai digit terakhir kalau dia merupakan prima, maka akan return true. Selanjutnya untuk yang fungsi yang untuk mengecek dari kiri. Nah, karena kan di sini kita menggunakan konsep dari stack, prinsip dari stack, atau yang paling masuk duluan dia yang paling keluar duluan juga. Masuk yang paling akhir dia akan keluar duluan. Nah, sehingga di sini saya membalikkan si angkanya jadi list dan juga string. Angkanya saya balik, lalu sini saya melakukan looping dari angka ini agar agar tetap menggunakan prinsip stack, karena kalau kita memotong dari kiri artinya kita menggunakan prinsip queue. Nah,
Di sini makanya saya balik. Selanjutnya di sini print ini hanya untuk melihat proses penghapusan digit dari kiri yang ini. Selanjutnya untuk num yang sekarang, saya buat num yang sekarang ini agar dia dapat dicek yaitu prima atau bukan, tapi yang dicek itu adalah inputan yang ini. Jadi ini saya balik numnya, lalu numnya saya balik lagi, artinya dia inputan yang semula kan. Jadi di sini saya balik lagi agar dapat dicek di sini, di prime, di prima atau bukan. Nah, di sini printnya hanya untuk mengecek kembali setiap digitnya. Nah, seperti yang tadi, dia akan terus mengecek setiap berkurang satu digit dia akan dicek, berkurang satu digit dia akan dicek sampai digit terakhir. Kalau dia masih true atau di artinya bilangan prima, dia akan terus dipop terus sampai digit terakhir. Nah, kalau digit terakhirnya masih merupakan prima juga, maka dia akan return true. Seperti itu. Selanjutnya di sini untuk mengeceknya dari num inputannya. Nah, di sini untuk menjalankan fungsi cek kiri, dan ini untuk menjalankan fungsi cek kanan. Nah, seperti pada soal, kalau dia dapat dicek dari kiri dan kanan, maka return both. Kalau dapat dicek dari kanan, return right. Kalau dapat dicek dari kiri, return left. Kalau nggak bisa semuanya, maka artinya false atau dia bukan prima. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaannya. Ini untuk yang both diperoleh seperti ini. Nah, dia akan mereturn both. Nah, pada saat di kiri dia hasilnya 7 ya. Dari sini kita potong, yang terakhir adalah 7 merupakan bilangan prima. Lainnya cek kanan. Nah, kita potong dari sini 7, 9, 7. Nah, terakhir adalah digit 3, artinya dia merupakan bilangan prima. Jadi ketika cek dari kiri dan kanan, dia juga merupakan bilangan prima, artinya dia bisa dipotong dari kedua arah. Selanjutnya ini yang kiri. Nah, lihat dari sini pas saat dicek kiri, dia yang terakhir adalah 7 merupakan prima. Nah, saat dicek kanan, ternyata hasilnya bukan bilangan prima, artinya dia cuma bisa dicek dari arah kiri, berarti dia return left. Nah, yang begitu juga yang kanan ini. Nah, ketika kita cek dari kiri, menghasilkan 33, punya faktor lain yaitu 11 dan 3. Ya udah, berarti pada saat dicek kanan, yang ini dipotong, dapat di akhir angka digit terakhir itu 7, yaitu bukan prima, maka return right. Nah, ini yang contoh yang bukan prima. Nah, karena 7373 nih, berarti dia punya faktor lain selain dirinya sendiri dan 1, maka dia bukan prima, return false. Ya. Untuk nomor 3, di sini kita disuruh untuk membuat kode linked list yang nanti diisi dengan daftar kunjungan dari para turis beserta dengan jaraknya, dan nanti outputnya berupa daftar kunjungan dengan jarak dan juga akumulasi dari jaraknya yang sekarang. Nah, bagaimana dengan kodenya di sini? Jadi pertama, di sini saya membuat kelas yang namanya empty, yaitu untuk exception handling kalau listnya kosong. Yang kedua ada kelas linked list, dan di dalam kelas linked list ini ada kelas node dan juga fungsi-fungsi lain yang sesuai dengan soal. Nah, pertama ada kelas node di sini merupakan untuk inisialisasi node yang kosong. Lalu ada dev ini, self ini sama seperti ini untuk node yang kosong. Nah, selanjutnya ada fungsi learn, di mana dia akan mengembalikan di banyaknya node yang ada, di mana awalnya itu size-nya 0. Nah, selanjutnya ada dev is empty, ini akan mengembalikan true jika si node-nya kosong. Nah, selanjutnya kalau ini untuk fungsi untuk first, mengembalikan node paling awal atau head dari linked list. Selanjutnya ada enqueue. Nah, di sini yang paling penting karena di sini akan memasukkan daftar dari kunjungannya. Pertama di sini ada newest. Di sini untuk membuat node baru dengan elemennya itu ada dengan parameternya e dan juga sama jarak. E-nya itu adalah kotak. Pertama, kalau si node-nya kosong, maka si newest ini akan menjadi head atau menjadi awal dari node. Nah, kalau nggak kosong, nah si newest ini akan menjadi dimasukin ke tail baru. Node barunya akan menjadi tail. Nah,
Lalu sini kita akan mengupdatekan si tailnya menjadi request, lalu menambahkan size-nya menjadi tambah 1. Nah, selanjutnya ada jarak total. Jarak total ini untuk menghitung akumulasi dari jaraknya. Nah, pertama kita inisialisasi total jaraknya sama dengan 0, lalu kita out ini sebagai parameter bahwa kita akan mulai dari awal antrian atau head antrian. Nah, selama kita akan melakukan iterasi selama masih ada node. Nah, di sini pertama itu total, kalau totalnya 0. Nah, dan kita akan menambahkan jarak node saat ini ke total jarak. Selanjutnya, nah kita akan melakukan menambahkan ini sampai ke node berikutnya atau sampai ke node terakhir. Nah, ini akan fungsinya akan mengembalikan total dari jaraknya. Selanjutnya ada fungsi dari tempat kunjungan. Nah, ini untuk menampilkan daftar kunjungannya. Nah, di sini kita mulai seperti yang tadi, kita mulai dari head antrian atau dari awal. Nah, ini untuk hanya untuk penomoran saja ya. Nah, di sini kita iterasi dari awal sampai akhir selama masih ada node. Ini juga sama untuk penomoran. Nah, di sini yang penting yaitu kita menampilkan atau mencetak dari daftar kunjungannya. Ini nomornya itu nomornya, lalu out kota adalah tempat yang kunjungan, lalu out jarak adalah jaraknya yang sekarang. Lalu ini kita akan melakukannya sampai iterasi ke terakhir atau sampai ke node-nya sampai habis. Bagaimana dengan penggunaannya? Penggunaannya seperti ini. Pertama ada kita buat variabel baru P itu untuk kelasnya, lalu kita enqueue pertama musim kota jaraknya 2, jadi kita masuk ke enqueue yang kalau kosong jadi si musim kota jadi head, terus kita masukin lagi taman kota karena udah ada musim kota maka kita masuk ke else, jadi si taman kota ini jadi tail yang baru. Dan berikut selanjutnya sampai akhir ke menara kota. Kenapa di sini menara kotanya 0? Karena di sini jarak 2 ini merupakan jarak dari musim kota ke taman kota. Jadi selama di musim kota itu 0, nah terus dari taman kota ke Pantai Indah itu 1,5, nah terus dari Pantai Indah ke kebun binatang itu 3, kebun binatang ke pusat perbelanjaan itu 4,5, dan pusat perbelanjaan ke menara kota itu 2,5. Nah, di sini 0 karena kita berhenti di menara kota. Nah, untuk menambahkan di sini jaraknya, maka kita harus menambahkan tempat yang baru nanti. Misal si tulisnya ingin menambahkan kunjungan baru, maka di sini akan ditambah baru jaraknya. Nah, di sini untuk menampilkan tempat kunjungannya, dan ini untuk jarak totalnya. Sehingga berikut adalah outputnya. Ya. Untuk nomor 4 di sini, ini adalah kita sebagai seorang insinyur, ya, di mana kita disuruh untuk mengelola antrian dari suatu roller coaster. Nah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Bagaimana dengan kodenya? Nah, di sini. Pertama, ini ada jawaban yang pertama. Ya, di sini saya mengimport collections dengan modul collection untuk membuat dictionary dengan nilai defaultnya itu adalah list, dan yang kedua import datetime untuk mengubah format string menjadi output. Dan di sini ada kelasnya itu antrian prioritas yang di sini isinya beberapa fungsi. Pertama, fungsinya itu untuk mengkonstruktor kelasnya atau bangunan dari kelasnya ini. Ini untuk dictionary yang reguler, ini yang VIP, dan ini yang SVIP, Super VIP. Nah, sini untuk urutan tiketnya untuk berdasarkan jenis dan waktu kedatangannya, ada regular, VIP, dan SVIP. Nah, sini saya mengcopy dari inputannya. Selanjutnya melakukan looping atau iterasi dari setiap pengunjung yang ada di salinan si inputnya. Nah, di sini saya mengubah string menjadi datetime. Selanjutnya di sini mengupdate waktu kedatangan menjadi suatu objek waktu atau datetime. Nah, selanjutnya ini beberapa kondisi. Jika jenis tiketnya itu adalah reguler, maka kita akan menambahkan pengunjung ke dictionary si reguler ini berdasarkan waktu kedatangannya yang sudah diubah ke datetime. Dan begitu juga yang ini untuk VIP dan ini untuk Super VIP. Nah, selanjutnya di sini saya menggabung antriannya supaya untuk nanti ditampilkannya dia akan digabung. Nah, antriannya di sini saya inisiasi kosong. Nah,
Nah, di sini untuk waktu kedatangan yang sudah diurutkan, maka dia akan di-append ke antriannya yang sudah diurutkan. Yang untuk SVIP, yang untuk VIP, dan ini yang untuk reguler. Nah, setelah itu saya akan mengembalikan nilai dari si antriannya ini yang sudah diurutkan sesuai kedatangan waktunya dan jenis tiketnya. Nah, bagaimana untuk menampilkannya di sini? Fungsi untuk menampilkan antriannya. Pertama, di sini antriannya merupakan antrian yang sudah digabungkan. Nah, ini untuk iterasi setiap pengunjung yang ada di dalam antrian. Pertama, di sini saya mengubah waktu kedatangannya menjadi format string lagi. Yang tadinya itu format daytime, mengubah ke string agar dapat ditampilkan. Nah, di sini untuk mencetak hasil dari informasi pengunjungnya. Bagaimana dengan penggunaannya? Di sini kita running dulu pengunjungnya ini, dan ini. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi di sini udah diurutkan, ini untuk yang VIP dengan waktu kedatangannya, ini untuk untuk super VIP waktu kedatangannya, dan ini VIP waktu kedatangannya, dan reguler waktu kedatangannya sudah diurutkan. Ini untuk list atau dictionary dari si pengunjung yang reguler seperti ini. Nah, untuk jawaban yang kedua di sini, pertama saya mengimport daytime, ini mengimport daytime. Selanjutnya di sini saya membuat kelas yaitu antrian roller coaster yang fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, ini untuk menginisialisasi si objek pengunjungnya, ada pengunjung, ada durasi waktu, bed size atau per jalan itu ada berapa orang, data semuanya antrian, dan ini proses data untuk memproses data pengunjung. Yang kedua, ini ada fungsi add minutes atau menambah menit pada waktu dalam formatnya hours, menit, second, dan WIB. Ini untuk menambahkan toleransi dari masing-masing jenis tiket. Yang pertama, ini kita ingin menghapus si WIB-nya. Lalu di sini memisahkan antara jam, menit, dan detik pada string waktunya. Nah, di sini untuk menambahkan waktu toleransi yang ada pada setiap jenis tiket, dan juga di sini untuk menangani kalau format waktu jamnya itu udah lebih dari 60 menit, maka akan diubah ke format jam yang seharusnya, dan akan mereturn kembali ke format string di sini. Nah, di sini ada fungsi untuk mengonversi string waktu ke objek daytime. Yang tadinya ini string, lalu kita ubah lagi ke daytime agar dapat diurutkan sesuai dengan waktu kedatangannya. Dan di sini untuk proses data, pertama kita iterasi dari pengunjung, dan selanjutnya ada durasi waktu tunggu. Ini untuk berdasarkan jenis tiketnya. Selanjutnya ada menghitung waktu tunggu maksimalnya, di mana di sini akan menambahkan sesuai dengan waktu maksimal toleransinya. Di sini menambahkan kunci key baru pada dictionary-nya, yaitu waktu tunggu maksimal. Dan ini menambahkan data pengunjung ke daftar yang baru atau data kosongnya yang sudah ditambahkan waktu maksimalnya kita tambahkan ke sini. Selanjutnya di sini yang pentingnya yaitu manajemen antriannya. Pertama kita buat batch baru, list kosong, dan waktu maksimalnya itu juga kosong. Nah, di sini mengiterasi setiap penumpang dalam data yang telah diproses, di mana ini kita mengonversi waktu kedatangan ke objek daytime dengan fungsi yang tadi di atas. Selanjutnya, jika waktu kedatangannya lebih dari waktu maksimal berangkat atau barisan saat ini sudah penuh, maka di sini kita menyimpan atau menambahkan batch dan waktu maksimal berangkat ke dalam antriannya. Dan di sini kita selanjutnya mereset batch waktu maksimal masih ada di dalam if ini, dan juga mereset waktu maksimal berangkat. Dan selanjutnya kita menambahkan penumpang ke batch saat ini, bukan batch saat ini. Selanjutnya kita mengupdate waktu maksimalnya, di mana kita di sini waktu tunggu maksimalnya kita konversi lagi ke daytime. Nah, di sini ada kondisi jika waktu maksimal berangkat saat ini adalah non atau kosong, maka kita ubah atau atur si waktu maksimalnya ke waktu tunggu maksimal penumpang. Nah, kalau nggak kosong, maka dia akan berangkat lebih dulu. Nah, yang terakhir itu di sini untuk menyimpan batch terakhir kalau ada. Nah, jika masih ada batch yang belum disimpan, maka dia akan menambahkan ke antrian yang antrian paling belakang atau terakhir. Nah, di sini fungsi untuk mencetak si
si antriannya yang udah diatur, yang udah sesuai dengan waktu kedatangan, jenis tiket, dan waktu toleransinya. Di sini ada base number-nya, itu untuk melihat yaitu data jalan keberapa, masuk wahana keberapa gitu. Dan di sini ada melakukan iterasi pada setiap batch dan waktu maksimal berangkat. Di sini kita pertama cetak nomor batch-nya dulu, waktu keberangkatannya. Nah, ini kita akan melakukan iterasi setiap penumpang yang ada di dalam batch-nya. Dan ini untuk mencetak detail dari penumpang yang ada batch. Nah, yang ini juga untuk mencetak waktu berangkat dari masing-masing batch, dan juga sini batch-nya kita tambah atau increment ya. Nah, bagaimana dengan contoh penggunaannya? Nah, ini kita input pengunjungnya seperti ini, sama seperti yang di atas tadi jawaban pertama. Dan ini yang penting juga merupakan durasi waktu tunggu atau toleransi dari masing-masing tiket. Dan ini manager adalah variabel untuk mendefinisiasi si kelasnya dengan parameter pengunjung dan juga durasi waktu tunggu. Ini untuk manage queue-nya, mengatur antrian, dan juga menampilkan antriannya. Bagaimana dengan outputnya? Ya, outputnya seperti ini. Ya, ini batch 1. Lihat, di sini sesuai dengan waktu kedatangannya, di mana yang ID pertama itu ada reguler, waktu kedatangannya sekian, dan waktu tunggunya sekian, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang batch kedua. Lihat kedatangannya di sini, waktu tunggu kedatangannya 9.20, waktu tunggu maksimalnya 50, sesuai dengan reguler itu 30 menit. 30 menit. Dan terus ada VIP, waktu kedatangan 9.22. Nah, waktu tunggu maksimalnya 42, berarti ditambah 20 menit dan sesuai. Dan seterusnya sampai ke batch 6. Di sini terakhir ada waktu kedatangannya 14.45, waktu tunggu maksimalnya 4.55. Dan yang kedua ini ada reguler, waktu kedatangan 14.30, untuk waktu tunggu maksimalnya jam 3. Maka waktu berangkatnya ada di 14.55. Seperti itu. Kembali lagi bersama saya di sini di orang yang sama dengan tempat yang berbeda. Ya. Bagaimana dengan videonya? Mantap bukan? Menarik sekali sampai kamu tertarik ke inti bumi. Ya. Oke, ya. Sekian itu saja video dari saya, walaupun hampir 30 menit. Ya, alhamdulillah selesai. Dan juga terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan dari jawaban saya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cabut.